Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Ini kenapa suara gue tiba-tiba jadi serak-serak gini nih? Jadi yang kalian lihat nih, udah ada mikrofon di depan muka gue. Jadi jelas malam ini gue akan mereview sebuah mikrofon. Langsung aja, ini adalah Maono PD400X. Tapi sebelum gue mulai reviewnya, seperti biasa disclaimer dulu. Disclaimer pertama, di sini gue bukan seorang profesional, di sini gue cuma seorang penghobi aja. Lalu disclaimer yang kedua, mikrofon di video ini tidak bekerja sama atau disponsori dengan pihak manapun. Jadi mikrofon ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu bisa kali. Yuk pencet dulu subscribe-nya. Kita balik lagi ke mikrofonnya. Jadi ini adalah Maono PD400X. Ini gue pakein windshield-nya ya, wind filternya ini. Ini emang dapat dari mikrofonnya. Ini adalah dynamic microphone dari Maono. Kalau kalian ingat, gue pernah nge-review sebuah dynamic microphone juga dari Maono, yaitu PD100. Nah ini masih sama dari keluarga PD-PD-an itu. Selain PD100, Maono juga punya PD200X, tapi itu kalau gue lihat bentuknya gitu ya, itu lebih kayak buat gaming kayaknya karena banyak lampu-lampu RGB-nya gitu. Lalu di seri PD juga ada lagi di atasnya lagi gitu ya. Itu adalah PD400X yang ada di depan muka gue ini sekarang. Jadi ini adalah dynamic microphone dari Maono yang punya dua output, yaitu XLR tradisional ya, XLR lalu connect ke audio interface. Dan satu lagi outputnya adalah USB. Jadi buat kalian yang mau langsung connect ke komputer atau laptop tanpa perlu audio interface, jadi bisa pakai langsung USB-nya. Nah, audio yang kalian dengerin sekarang ini dari Maono PD400X yang gue connect ke audio interface gue. Ini gue pakai Solid State Logic SSL2 Plus dan gue record ke Audacity di 24 bit 48.000 Hz atau 48 kHz. Nah, ini gain level di Solid State Logic ini ada di angka 9. Jadi kalau SSL2 Plus ini kan ada angkanya 0 sampai 10 untuk gain levelnya. Ini ada di angka 9. Nah ini di Audacity kalau gue lihat, kalau gue ngomong normal kayak gini, ini gainnya itu ada di angka minus 10 desibel sampai minus 5 desibel. Jadi ada di antara itu. Nah untuk mic ini harganya ada di angka 1.850.000. Jadi ini salah satu mic Maono paling mahal yang pernah gue beli untuk review. Karena yang sebelumnya itu PD100 itu harganya 700.000. Lalu gue punya Maono juga yang sebelumnya kan yang condenser mic yang pernah gue review juga itu murah-murah, itu under 1 juta, ratusan ribu aja. Lalu gue punya wireless mic-nya Maono itu juga cuma 1 juta kecil. Jadi kayaknya ini yang paling mahal yang pernah gue beli nih dari serinya Maono. Nah ini boxnya, kalau kalian beli baru kalian akan dapat box kayak gini. Gue mundur dulu karena boxnya gede banget. Boxnya seperti biasa ya, warnanya Maono kuning dan hitam. Ada tulisan PD400X lalu Professional Audio Innovation, asik. Ada innovation men. Nah di dalam boxnya kalian akan dapat mikrofon, lalu kalian dapat wind filternya ini, lalu kalian dapat manual book, lalu kalian dapat dash stand. Ini buat kalau kalian nggak pakai mic arm, kalian mau taruh di atas meja kayak biasa. Ini base-nya. Lalu kalian dapat kabel USB-C ke USB-A. Ini kayaknya panjangnya 2 meter. Biasanya kalau kabel-kabel yang dapat dari mikrofon tuh panjangnya 2 meter. Lalu kalian dapat kabel XLR. Ya kalian dapat kartu garansi juga, kayak gitu-gitulah. Nah ini adalah mikrofonnya, kalian bisa lihat. Lalu kalian bisa dengerin hasil suaranya. Nah kalau kalian konekin pakai XLR dengan cara tradisional, fitur-fitur yang ada di mikrofon ini itu tidak aktif ya. Jadi ada beberapa fitur kayak tombol mute, lalu equalizer, lalu knob buat volume, buat monitoring. Itu tidak berfungsi kalau kalian pakai kabel XLR. Baru berfungsi kalau kalian pakai konektor USB gitu, USB-C ke komputer atau ke laptop langsung. Dari fisik ini udah full metal semua, kecuali knob ini. Knob ini nih, ini masih plastik dan agak loose gitu ya, agak goyang-goyang. Tapi nothing major. Ini kayak ya minor banget lah kekurangannya. Nah sekarang langsung aja gue tes mic-nya seperti biasa ya. Ini sekarang gue mau tes proximity effect-nya dulu. Ini gue berbicara kurang lebih jaraknya 3 jari lah. 3-4 jari dari mulut ke mikrofon. Ini adalah hasil suaranya. Sekarang kalau gue mundur dengan jarak kurang lebih 1 jengkal ya. Oke, ini adalah 1 jengkal, jarak 1 jengkal.
Dan suara gue masih sama volumenya, nggak naik, nggak turun ya. Masih gue usahakan volume suara gue masih tetap sama seperti sebelumnya. Lalu gue mundur lagi. Ini kalau jaraknya 2 jengkal dengan volume suara gue masih sama. Tapi gue lihat di Audacity langsung turun banget, langsung kecil banget suara gue. Sekarang gue balik lagi ke depan. Oke, sekarang balik lagi ya, mendekat ke mikrofonnya. Oke, kita lanjut ke tes yang kedua. Tes yang kedua adalah rejection seperti biasa. Ini kalau gue berbicara dari depan, sekarang kalau gue berbicara dari sisi samping mikrofonnya. Oke, jaraknya masih sama, kurang lebih 4 jari dari mulut gue ke mikrofon. Ini kalau gue lihat memang lumayan langsung turun juga ya. Jadi rejectionnya nih bekerja dengan baik. Sekarang gue putar lagi. Alright, sekarang ini gue putar di sisi kanannya. Kalau tadi dari sisi kiri mikrofonnya, ini sekarang turun lagi nih suara gue nih. Ya, ini adalah hasil suaranya. Sekarang gue akan putar lagi dan berbicara dari sisi belakang mikrofonnya. Oke, sekarang gue berbicara dari sisi belakang mikrofon. Ya, seperti kalian lihat nih ya. Dan ini gue lihat di Audacity itu lumayan turun banget, lumayan turun jauh. Jadi rejectionnya oke. Oke, tadi kalau gue ngeliat, kalau gue berbicara dari depan gini, normal, ini di Audacity itu suara gue tuh ada di minus 10 sampai minus 5 desibel. Kalau gue dari samping sisi kiri atau sisi kanan ya itu ada di minus 20 sampai minus 15 desibel lah ya. Nah kalau gue berbicara dari sisi belakangnya itu tadi ada di angka mungkin kisaran minus 30 desibel. Jadi kalau dari sisi belakang turunnya lumayan jauh. Oh ya ini gue rekam di kamar ya. Jadi mungkin ada suara fan dari lampu nih di atas kepala gue. Lalu di belakang itu ada AC jarak 4 meter, 5 meter. Nah ini ada komputer juga yang banyak fannya ini tapi ya nggak terlalu kedengeran sih sebenarnya. Jadi menurut gue masih aman. Tes berikutnya seperti biasa yaitu plosive. Nah, plosive seperti biasa biasanya ada di huruf P, B, dan T. Mari kita coba. Papa, papa. Boba, boba. Papa, papa. Boba, boba. P, P, P. B, B, B. T, T, T. Oke, menurutku cukup bagus untuk plosive-nya. Ya, rada naik-naik dikit di huruf B tapi tidak ada yang mengganggu, nggak sampai terjadi plosive. Oke, kalau sekarang ini pakai kabel XLR, sekarang gimana kalau kita cobain pakai kabel USB-nya supaya kita bisa pakai fitur volume, lalu equalizer, lalu mute buttonnya. Yuk kita tes, kita ganti kabel dulu. Alright, ini udah gue ganti pakai USB. Jadi langsung ke komputer nih, kabelnya udah menjuntai-juntai di sini, hiraukan saja. Lalu monitoringnya juga langsung dari mikrofon langsung ke headphone gue ya. Nah ini di mode equalizer ya, ini masih yang flat. Tapi seperti biasa kalau kalian connect langsung ke USB itu suara biasanya akan terkompres seperti yang kalian dengerin sekarang. Suara gue jadi kayak orang sengau gitu, kayak orang pilek gitu ya. Ini gue connect ke Audacity ya, masih gue record di Audacity. Ini suara gue ada di angka minus 10 sampai minus 5 desibel. Nah ini volume knobnya, ini tadi kan dia pakai lampu-lampu gitu ya. Ini ada di titik ke-7, jadi dia ada 9 titik. Kurang lebih ya 7 atau 8 gitu ya. Karena dia modelnya pakai lampu gitu. Nah ini salah satu yang menurut gue kekurangannya. Jadi kalau gue posisinya kayak gini, mic di depan muka lo nih. Nah puterannya ini, itu dia indikatornya itu kan pakai lampu ya. Untuk kayak volume monitoring atau gain levelnya. Nah itu nggak kelihatan dari sini. Jadi gue harus kayak rada lebih tinggi gitu ya untuk ngelihat apakah dia clipping atau dia mungkin terlalu full gitu powernya. Jadi ya itu salah satu kekurangannya. Jadi kayak kurang enak aja gitu ngeliatnya. Oke, sekarang ini di presence boost-nya dan gue tidak merasakan ada perbedaan. Mungkin kalian yang lebih profesional. Oh, wow, suara gue seperti terdistorsi tadi dan itu nggak oke. Menurut gue aneh banget suaranya. Mungkin itu dia hasilnya, efeknya. Tapi ya, ini fitur yang menurut gue tidak akan gue pakai.
Tapi nggak tahu ya, mungkin ini kan dari kuping awam gue ya. Mungkin kalian yang lebih profesional uh, lebih notice perbedaannya. Mungkin kalian bisa membantu gue untuk menjelaskan gitu ya perbedaannya. Kalian bisa komen di video ini, nanti gue baca. Lalu thank you buat yang udah komen. Jadi gue bisa belajar dan mungkin mendapatkan ilmu baru gitu. Sekarang gue balikin lagi ke flat karena ini suara gue aneh banget di sini. Ini balik lagi ke flat. Tapi ya seperti biasa, gue nggak gitu suka kalau mic langsung pakai USB tuh suaranya jadi sengau gini ya, suara gue jadi kayak orang pilek gini. Oh ya, tadi gue lupa ngasih lihat kalian spesifikasi teknis ya di buku manual ya. Ini gue bacain aja sekilas. Polar patternnya cardioid, lalu outputnya XLR dan USB. Sampling rate-nya itu 24 bit, 48 kHz, lalu frekuensi responnya ada di 40 Hz sampai 16 kHz. Gain range-nya itu 0 sampai plus 42 desibel. SPL-nya itu 130 dB SPL. Nah, ini frekuensi responnya kalian bisa lihat sendiri. Seperti biasa, frekuensi responnya tidak flat. Ada boost di sedikit boost di low-nya, lalu masuk ke mid. Low ke mid pun dia agak bergelombang ya, lalu di high frekuensinya jelas di boost sama mono dan geradakan gitu. Gue pribadi gue lebih suka mic yang frekuensi responnya itu lebih flat karena apa ya? Mikrofon yang flat itu lebih enak nanti kalau kalian mau ngedit di equalizer gitu ya, di DAW kalian tuh lebih enak aja gitu. Suaranya tuh di flatin dulu, baru habis itu kita olah gitu daripada yang udah bass boost. Oh ya, mic ini juga punya fitur mute, biasanya kepake banget buat kalau kalian podcast atau kalian streaming gitu ya. Kalau kalian mau mute, ini ada tombolnya, ada lampunya di sini ya. Ini kan ada lampu hijau. Kalian tinggal pencet aja. Ya, balik lagi suara gue. Jadi kalian tinggal pencet aja, itu nanti dia langsung warna merah, logo mic-nya tuh merah, yaitu berarti mute. Kalau kalian pencet lagi, nanti logonya jadi hijau, itu kalian bisa ngomong lagi. Kurang lebih video gue hari ini gue rasa cukup sekian, biar nggak kepanjangan videonya. Kalian udah bisa lihat mic-nya, kalian bisa dengerin suaranya. Gue tidak akan memberikan penilaian seperti biasa, karena tugas gue hanya memberi lihat kalian mic-nya, lalu ngasih dengar ke kalian hasil suaranya, kalian bisa nilai sendiri. Karena ya di sini seperti yang tadi gue kasih tahu, gue bukan seorang profesional, gue cuman penghobi aja. Jadi ya gue nggak jago-jago banget juga soal audio gitu. Mungkin kalian yang nonton lebih ngerti, lebih paham, lebih profesional. Ya kalian bisa komen-komen lah, nanti kita saling ngobrol di komen. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian, untuk gue, terutama untuk kalian yang lagi nyari mic. Mungkin nyari dynamic microphone ya. Kalian lagi lihat-lihat Maono PD400X, kurang lebih hasilnya suaranya kayak gini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Thank you banget. Lalu thank you juga buat yang udah nge-like, udah komen gitu. Buat yang belum subscribe, boleh loh. Lalu mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan. Mungkin gue agak skip karena gue gak pakai skrip seperti biasa. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja, nanti gue jawab sebisanya kalau gue bisa jawab. Kalau nggak bisa ya nanti kita Google bareng-bareng. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini. Oke, seperti biasa. Lalu kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.